Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kenikmatan, baik itu kenikmatan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali lagi untuk belajar tentang Al-Islam. Ya, kemarin di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang Asmaul Husna, ya, tentang 4 nama Asmaul Husna yang sudah dipelajari. Nah, untuk berikutnya masuk ke pelajaran ketiga atau bab 3 langsung, ya, ini membahas tentang akhlak terpuji, ya. Akhlak juga disebut sama dengan perilaku. Jadi akhlak terpuji berarti perilaku yang baik, ya, yang baik yang harus dicontohkan dan harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa adab yang baik atau akhlak. Nah, di sini di nomor pertama itu ada tentang adab makan dan minum. Ada di sini, ya. Adab tentang makan dan minum. Karena semuanya di dalam Islam itu diatur, tidak boleh sembarangan, ya. Makan dan minum itu ada aturannya, enggak sembarangan. Nanti kalau sembarangan orang bisa makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri seenaknya. Tetapi di Islam tidak, semua ada aturannya. Oke. Ya. Karena kita tahu bahwasanya makan dan minum itu kebutuhan sehari-hari. Gak mungkin kan orang bisa bertahan hidup tanpa minum. Ya mau kuat berapa hari. Nah, maka ketika kita nggak makan dan minum, maka badan akan terasa lemas. Seperti kita puasa tuh, padahal baru sehari nggak makan dan minum sudah lemas kayak gitu. Apalagi kalau sampai 3 hari nggak makan dan minum, bisa ke rumah sakit atau enggak ke kuburan. Ya, nah, membiasakan adab makan dan minum karena ini penting untuk dilaksanakan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ustadz bacakan saja ya. Nah, di antara adab makan dan minum yang harus dibiasakan antara lain yang pertama, ingat-ingat ya kata Ustadz, yang pertama berdoa sebelum makan dan minum. Karena kalau kita makan dan minum tidak baca doa, nanti kita makan dan minumnya dibantu sama setan. Maka ada orang yang makannya banyak tapi nggak kenyang-kenyang. Kenapa? Ya gimana mau kenyang, orang makan dibantuin setan. Kemudian yang kedua, ya, itu menggunakan tangan kanan saat makan dan minum. Nah, itu sunnahnya menggunakan tangan kanan dan minum juga. Jangan sampai tangan kiri. Masa iya tangan kiri yang buat tempat kotoran buat makan dan minum, kan enggak bagus. Oke ya, menggunakan tangan kanan makan dan minum. Kemudian yang ketiga, makan dan minum hendaknya sambil duduk. Kenapa? Karena ketika duduk itu adalah posisi yang baik ketika kita sedang makan dan minum. Nah, gimana kalau lari-lari ataupun berdiri Ustadz? Nah, takutnya nanti kalau berdiri atau lari tersedak. Nah, pernah dengar nggak cerita orang makan atau minum kemudian tersedak sampai akhirnya dia meninggal dunia? Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu ya. Karena Islam sudah mengajarkan adabnya ketika makan dan minum hendaknya sambil duduk. Kemudian yang keempat, ya, makan dan minum secukupnya. Nah, ini yang nggak boleh berlebihan. Nah, terutama ketika bulan puasa nih, biasanya sudah seharian nggak makan dan minum, akhirnya Pak buka puasa dipol-polin makannya, semuanya pengen dimakan. Padahal apa? Padahal perut kalau diisi semuanya pasti akan kekenyangan. Akhirnya apa? Sholatnya jadi males, baca Qur'annya jadi males dan sebagainya. Maka dianjurkan untuk tidak
berlebihan. Ya, secukupnya ketika sudah kira-kira sudah dicukupkan kenyang, ya sudah, jangan sampai kenyang banget. Akhirnya malas ngapa-ngapain. Ya, kemudian yang kelima, itu tidak bicara saat makan dan minum. Ya, masa iya kita lagi mau makan sambil ngomong, kan susah tuh. Harusnya apa? Harusnya makan dulu baru ngomong. Paham ya? Nah, kemudian yang terakhir itu tidak mencela makan dan minuman. Contoh, kalau ibu kita masak yang kurang enak, jangan dicela makanannya. Harusnya pandai-pandai bersyukur karena semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pelajaran adab atau hal terpuji kali ini tentang makan dan minum dimohonkan untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham sampai di sini? Ya. Ustaz cukupkan pelajaran pada pagi hari ini. Apabila Ustaz yang salah, Ustaz mohon maaf. Kepada Allah, Ustaz mohon ampun. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.